Iya ya, ini aku lagi nunggu di ada OS Hospital, lagi nunggu dipanggil. Iya, nanti ditanyain ke dokternya bisa apa enggak operasi normal, nggak harus operasi sesar lagi. Aku nggak mau kok operasi lagi. Iya, iya, nanti deh. Ya udah deh, udah dulu ya. Ada yang kepo. Iya, nanti diceritain. Nah, jangan lupa jemput ya nanti ya. Assalamualaikum. Apa mas? Kepa tadi ya? Maaf Bu, kebiasaan Abdul. Gitu. Kebiasaan kalau ada di ruang tunggu itu ngedenger pasien lagi ngobrol kayak pengen ngebantu gitu Bu. Maklum Bu, jiwa membantunya Abdul kan tinggi gitu. Maklum, mantan anak PMR. PMR apa itu PMR? Masa Ibu nggak tahu PMR? Palang Merah Remaja Bu. Oh iya. Gitu. Lupa, udah lama nggak dengar gitu kan. Jadi masih ada nggak ya eskul itu? Aduh kurang tahu Bu, kalau zaman sekarang sih nggak tahu masih ada atau enggak gitu kan. Maklum Abdul kan angkatan jadul gitu Bu. Dulu kan masih PMR gitu, Palang Merah Remaja gitu. Kata sekarang udah jadi apa? Tuh, udah jadi bubur atau udah jadi nasi nggak tahu. Dulunya masnya di PMR jadi apa? Yang bawa gotong-gotong tandu atau yang meriksa? Oh bukan. Kalau Abdul ini khusus bagian jadi pasien Bu. Oh jadi pasien. Aduh kalau jadi pasiennya mah jiwa membantunya di mana? Jangan salah, Ibu jangan salah. Pasien itu ngebantu para PMR agar terlihat bisa membantu orang lain gitu. Kalau nggak ada pasien buat apa jadi PMR? Benar, ya kan? Bisa. Jadi Abdul jangan bantu tuh jadi pasien gitu. Emang Ibu tadi kenapa sih Bu? Kenapa? Oh iya kan saya hamil nih anak kedua. Ya emang sih baru 5 bulan, masih lama ngelahirnya. Cuman kan takut gitu pengen konsultasi, pengennya sih normal, nggak sesar lagi, nggak operasi gitu. Kalau orang-orang sekarang bilang sesar operasi nggak bakalan bisa normal lahirannya, jadi pasti sesar lagi gitu. Ih bener tuh, bener. Kata Ibu Abdul juga ngomongnya gitu, kalau perempuan ya, seorang ibu yang udah melahirkan dengan cara sesar itu katanya tuh susah untuk normal lagi. Nggak tahu kata Ibu ya. Masnya juga bilang gitu, si Akang bilang gitu. Saya makin ngedown makin takut lah. Jangan ngedown atuh Bu. Jangan takut, jangan ngedown. Ibu tenang aja, ada dokter. Langsung konsultasiin sama dokter. Sekarang mah teknologinya udah canggih. Percayain aja sama dokter. Ibu tuh harus positive thinking, optimis gitu. Harus bisa. Tapi ya kata Ibu Abdul, zaman dulu mah emang bener katanya nih yang udah sesar nggak bisa normal Bu, gitu. Apalagi kata Ibu Abdul dulu bilang kalau lahiran sesar terus pengen normal itu susah. Terus katanya kalau sesar ASI-nya susah keluar. Apalagi bonding sama anaknya beda kayak ngelahirin normal gitu Bu. Ih, jangan salah, nggak bisa bilang gitu. Saya aja ASI-nya banyak, padahal anak pertamanya sesar. Terus udah gitu anak saya juga pasti sayang sama saya, dekat sama saya apa ya gitu. Maksudnya jangan suka sebar-sebar hoax. Nanti dituntut pakai undang-undang ITE loh. Jangan tuh. Abdul makan kata Ibu Abdul nggak mau di penjara cuman gara-gara kayak gitu doang. Ini mah katanya Bu, bukan hoax sih, nggak tahu. Tanyain aja nanti sama dokter gitu. Jangan laporan ya Bu ya. Enggak. Tapi Bu, kalau Ibu pengen lahiran lancar tuh ya tanpa kendala, Abdul punya solusinya Bu. Apa itu? Jangan hoax lagi, nanti hoax lagi. Bukan atau Bu, ini mah anti hoax gitu. Apa tuh? Asli, kalau Ibu pengen lahirnya normal ya, mules kerasa tuh ya. Ibu sebelum lahiran minum air kelapa sama makanan pedas dijamin Mules bener ya? Mulesnya tapi mules yang lain itu mah mulesnya ke WC, bukan ke dokter. Oh iya beda ya? Iya bener. Emang beda ya mules mau ngelahirin sama ke WC beda? Iyalah, iya. Oh iya, saya udah dipanggil dulu. Duluan, Mangga. Iya. Mangga Ibu. Ibu mau ngelahirin. Yaudah, Abdul juga mau ngelahirin dulu dah.
Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami. Demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo, General Manager PT PLN Persero Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan yang biasa disebut Pusdarlis, yang berkedudukan di Jalan Banten nomor 10. Setelah kami berkunjung di Rumah Sakit Edelweiss ini, sangat memadai dan sangat profesional, terutama menangani pasien, dan kebetulan ada pasien kami yang dari PLN Pusdarlis, dan insya Allah Rumah Sakit Edelweiss ini sangat menjadi rumah sakit masa depan dan bisa membantu maupun melayani kesehatan masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat Bandung Raya. Saya kira ini perlu menjadi perhatian. Mudah-mudahan ke depan Edelweiss ini bisa menjadi rumah sakit ternama dan menjadi terdepan. Harapannya perlu berkolaborasi dengan rumah sakit yang sudah profesional lebih dulu, dan insya Allah di Bandung dan sekitarnya ini, karena dekat dengan Jakarta, saya pikir dokter-dokter spesialis cukup memadai, fasilitas cukup memadai, tenaga medis lainnya cukup memadai, dan penanganan secara profesional juga secara benchmarking bisa memacu, bisa mendorong supaya Edelweiss ke depan ini menjadi lebih baik lagi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Mira, Ya. spesialis kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Edelweiss. Ibu dengan Ibu siapa?
Dengan Ibu Dila. Bu Dila, gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Jadi gini dok, sedikit cemas gitu, saya tuh mau lahiran normal bisa nggak ya gitu. Kenapa emang? Kan sebelumnya tuh anak yang pertama tuh lahirannya sesar. Nah pengen tuh sekarang lahirannya normal, cuman banyak yang bilang nggak bisa kalau lahiran normal tuh kalau udah sesar nantinya sesar. Jadi terus didoktrin gitu jadinya rada ngedown Rada gitu. khawatir ya. Iya, gitu. Memang Gimana sih ya? gak sepenuhnya benar ya informasi itu. Jadi kita nanti lihat case by case-nya gitu ya, tergantung dari kondisi pasien. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu feedback. Maksudnya ada yang bisa lahiran normal setelah sesar atau kita biasa bilangnya feedback. Oh, feedback. Feedback itu apa sih? Vaginal birth after cesarean. Oh, Gitu. Jadi lahiran spontan setelah dilakukan operasi sesar yang terdahulu. Gitu. Jadi nggak sepenuhnya benar, bisa aja lahiran normal. Pakai feedback itu tuh siapa aja yang boleh? Yang gitu. boleh, Nah, ya. kayak gitu. Ya, jadi feedback tuh memang ada kriterianya ya, gitu. Yang kita bisa melakukan feedback ya setelah sesar itu biasanya pada pasien-pasien yang sudah menjalani sesar tapi baru 1 kali. Ya. Kemudian dia tidak pernah operasi lain selain sesar yang ada di rahim, misalnya pengangkatan miom ya. Kemudian juga dia tidak pernah mengalami robekan rahim. Oh iya. Ya, pada kehamilan-kehamilan sebelumnya gitu. Kemudian tidak hamilnya bukan kembar. Oh iya. Ya. Kemudian pasiennya biasanya jaraknya nggak terlalu dekat sama yang operasi sesar. Kita ngasih jarak biasanya 2 tahun minimal. Setelah sesar itu Setelah jaraknya sesar. Ke persalinan normal gitu. Itu biasanya dengan pasien-pasien dengan kriteria seperti itu dan juga bayinya bukan bayi besar ya, tidak diperkirakan bayi besar lebih dari 4 kilo gitu ya. Biasanya bisa kita usahakan untuk persalinan normal di persalinan berikutnya. Buat prosedurnya untuk melakukan feedback itu gimana? Untuk prosedur dilakukan feedback sebetulnya tidak ada yang berbeda dengan persalinan normal pada umumnya ya. Hanya fokus-fokus atau atensi kita, perhatian kita lebih gitu ya. Pada ibu-ibu yang pernah mengalami sesar sebelumnya gitu. Jadi nanti untuk persiapannya seperti biasa, tidak ada yang berbeda gitu. Nanti di trimester 3 kita akan melihat kondisi letak bayinya seperti apa. Apakah normal, kepalanya ada di bawah, ataukah sungsang atau lintang, itu juga menjadi pertimbangan ya. Kemudian kita lihat plasentanya, ya, kita lihat juga ukuran janinnya, ya. Kalau semuanya memenuhi kriteria untuk bisa melahirkan normal setelah sesar tadi, ya nanti akan diedukasi untuk persiapan persalinan normal, seperti misalnya banyak jalan, ya, supaya kepalanya makin turun ke panggul, kemudian ibu juga nanti dianjurkan untuk ikut senam ya, senam hamil supaya melenturkan atau menguatkan otot dasar panggul ya, dan induksi-induksi alami lainnya yang mengarah ke persiapan persalinan normal. Nah yang nggak boleh, pasien yang nggak boleh buat menjalani VBAC itu yang gimana ya, kalau boleh tahu? Ada juga sih yang kita tidak rekomendasikan untuk feedback ya, misalnya pasien-pasien yang sudah menjalani operasi lebih dari 2 kali sesarnya ya, itu biasanya kita lakukan elektif sesar pada kehamilan berikutnya karena punya potensi yang lebih tinggi menyebabkan robekan rahim ya, yang disebabkan karena kontraksi pada saat persalinan itu. Terus pasien-pasien yang pernah tadi operasi selain sesar. Jadi sesarnya sih saya baru sekali dok, tapi saya pernah operasi miom nih gitu, dengan kita nggak tahu letak miomnya di mana dulu ya, jadi lebih baik itu kita hitung sebagai operasi yang kedua gitu. Jadi nanti sudah 2 kali operasi, sehingga pasien seperti ini juga tidak dianjurkan ya untuk feedback. Kemudian ada kita namanya sayatan pada sesar ya, walaupun dia baru 1 kali, tapi misalnya pasiennya dilakukan sayatan secara klasik. Klasik itu jadi yang sayatan di rahimnya itu ke atas. Ini di rahim ya, bukan di perut. Kalau di perut sih boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh ke pinggir, nggak jadi masalah. Cuman yang sayatan yang di rahim itu mungkin hanya operator yang tahu, hanya dokter kandungannya. Tapi biasanya kalau sudah dilakukan sayatan klasik atau ke atas gitu ya,
dokternya pasti menginformasikan. Biasanya itu ada penyulit, ya penyulit sesarnya. Walaupun baru 1 kali itu tidak dianjurkan untuk feedback, karena potensi untuk robekannya juga tinggi. Kalau sudah mengalami sayatan klasik ke atas itu. Ya. Terus kan kalau tadi kan kata dokter jaraknya tuh minimal 2 tahun. Kenapa itu nggak boleh kalau misalnya setahun atau sebelum di bawah 2 tahun gitu? Nah, sebetulnya sih bukan tidak boleh ya. Jadi di sini kita biasanya pakai, di sini kita mengacunya pada skor Plum Geiger ya. Kalau ibu bisa lihat di sini. Di sini nggak bilang boleh atau nggak boleh. Ya di sini dilihat karakteristiknya berdasarkan usia, kemudian riwayat persalinan, alasan seksil sesaria terdahulu, kemudian pada saat pasien masuk itu udah ada pembukaan berapa senti gitu ya. Di sini tuh kita punya skor keberhasilan ya. Skor keberhasilan ini tuh nantinya akan memberikan kita perkiraan berapa persen nih keberhasilan feedbacknya gitu. Jadi skor-skor tadi kalau dijumlahkan ya, misalnya usianya kurang dari 40 berarti 2, tapi kalau usianya lebih dari 40 0 gitu ya. Terus riwayat persalinan per vagina, pernah nggak ini pasien misalnya anak pertama, kedua normal nih, anak ketiga baru sesar, anak keempatnya bisa feedback nggak? Nah ini skornya tinggi, bisa 4 nih. Sebelum dan sesudah seksil sesaria itu ada persalinan per vagina, dia punya skornya tinggi. Jadi sebetulnya kriteria yang tadi disebutkan tidak baku boleh atau enggak, hanya memiliki scoring gitu ya. Scoring keberhasilan. Nah nanti ini scoringnya, kalau skor 0 sampai 2 keberhasilannya cuma sekian ya, skor 3, 4 dan seterusnya keberhasilannya sekian gitu. Jadi kalau misalnya yang kurang dari 2 tahun itu yang kita khawatirkan yaitu takutnya ada resiko. Resikonya tinggi dari menyebabkan yang kita paling takutkan kan robekan rahimnya. Iya. Gitu. Kalau resikonya sendiri tuh kayak gimana ya dok? Resiko dari menjalani VBAC ini? Pastinya ada ya resiko ya. Kalau persalinan normal sekalipun ada resiko ya. Selain infeksi perdarahan seperti pada umumnya persalinan, pada VBAC ini ada resiko tambahan yaitu tadi resiko ruptur uteri atau robekan rahim di tempat sayatan bekas sesar terdahulu. Seperti itu. Itu yang paling kita khawatirkan terjadi. Oleh karena itu dibuatlah kriteria mana yang bisa, mana yang enggak ya. Tapi ya tadi bukan berarti kalau yang nggak bisa itu mutlak nggak bisa gitu ya. Yang jelas resikonya lebih tinggi. Yang itu yang kita hindari. Jadi kemungkinan lahir normal saya bisa ya dok ya? Ya mudah-mudahan. Sama tadi syaratnya kalau mau feedback itu letak bayinya harus normal ya. Jadi kalau bayinya ternyata nanti di 9 bulan lintang atau sungsang atau misalnya plasentanya nutupin jalan lahir, ya itu juga nggak memungkinkan buat feedback. Tapi kalau tidak ada masalah dari semuanya itu ya, insya Allah bisa. Persalinan normal ya. Jadi nggak takut lagi kalau melahirkan normal gitu kan ya dok ya. Mudah-mudahan kondisinya optimal nanti di 9 bulan. Terima kasih dok buat konsultasinya ini. Jadi nggak ngedown lagi dengan kata-kata orang mau bisa harus sesar lagi gitu kan. Kalau normal kan lebih baik gitu kan. Iya, kalau normal harapan semuanya kita kan lahiran normal ya. Oke Bu Dila, sekarang kita periksa USG dulu ya. Baik, untuk Sobat Edelweiss yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaya Aulia. Saya ini kedua kalinya datang ke Edelweiss Hospital gara-gara si kecil. Kenapa ini deh? Telinganya harus ke Poli THT. Kebetulan pertamanya ke UGD, terus hari ini ke Poli untuk kontrol. Pelayanan di sini ramah sekali dan semuanya tidak berasa di rumah sakit. Tadi senang nggak kesini? Senang, karena rumah sakitnya tidak rasa rumah sakit, jadi anaknya juga nggak takut buat datang ke dokter. Dokternya bagus, pelayanan ramah, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Jadi kita ke rumah sakit aman tapi nyaman.
Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman. Masuk. Selamat siang, Dokter Mira. Ya. Mohon maaf nih Abdul, ganggu banget waktunya Dokter Mira lagi kerja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ada apa Kang Abdul? Ini biasa dok, banyak banget pertanyaan yang udah terkumpul. Oh, ada berapa juta? 1, 2, 3, 5, 2. Ah, oke. Banyak ya, dihitungnya Boleh. banyak tapi dihitungnya. Iya. Boleh ya dok? Boleh. Ada Dokter apa Mira ini katanya? akan langsung menjawab pertanyaan yang udah terkumpul, Iya. yang udah disampaikan oleh netizen nih. Iya, apa Yang tuh? pertama, dok, apakah pasien proses VBAC atau VBAC bisa mendapatkan induksi jika ketika akan melahirkan ternyata tidak kunjung mengalami kontraksi? Oh, Itu dari iya. Mbak Dewi katanya. Jadi buat pasien-pasien yang untuk persiapan VBAC itu memang diharapkan mulesnya atau kontraksinya itu kontraksi alami, Kang. Gitu. Jadi kita masih belum bisa memberikan induksi ya, terutama obat-obatan untuk pasien-pasien yang ingin dilakukan VBAC. Karena mules yang ditimbulkan oleh obat-obatan sama mules yang alami itu beda. Gitu, dikhawatirkan ya itu tadi terjadi robekan rahim. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi ini. Selanjutnya dok, apakah mungkin pasien yang tadinya diperbolehkan VBAC saat akan melahirkan ditemukan kondisi yang akhirnya tidak memungkinkan sehingga akhirnya harus operasi lagi? Biasanya kondisi seperti apa? Ya, ada sih beberapa. Beberapa. Jadi dari awal udah kita lihat screening, oh ini pasien masuk nih kayaknya bisa nih dilakukan VBAC ya. Sesar terdahulunya lebih dari 2 tahun misalnya ya, kemudian baru 1 kali sesar, usia masih oke, kemudian dan lain-lainnya oke lah masuk screening, tapi ternyata di 9 bulan bayinya dimuter misalnya. Ya, yang tadinya kepalanya selama 7 bulan tuh ada di bawah, 8 bulan masih di bawah, oh saking aktifnya misalnya dia jadi lintang. Tiba-tiba Atau jadi sungsang. Misalnya. Ya itu ya mau nggak mau jadi nggak bisa VBAC. Atau misalnya pada saat 9 bulan, pada saat pasiennya udah masuk 9 bulan, dia bukan mules duluan, tapi misalnya ketubannya pecah duluan.
Nah, ketubannya pecah duluan, tapi mulus nggak ada. Kan kembali lagi tadi belum bisa dilakukan induksi. Ya, jadi kalau misalnya ketubannya pecah duluan, kan kalau pada pasien-pasien yang tidak bekas sesar, kita lakukan induksi persalinan. Pada pasien yang pecah ketuban dini, yang sudah memasuki usia 9 bulan, kita lakukan induksi. Nah, tapi kalau pada pasien yang bekas sesar, kalau ketubannya pecah duluan tapi dia belum mules, nggak bisa kita induksi. Ya, jadi mau nggak mau sesar lagi. Sesar lagi. Gitu. Itu dia tadi beberapa kondisi yang ditanyain sama Mbak Nanda nih ya. Itu udah dijawab sama Ibu Dokter Mira ya. Selanjutnya, dokter, adakah batasan usia untuk pasien dapat menjalani VBAC, dok? Karena saya katanya sedang hamil di usia hampir 40 tahun. Namun kondisi sehat tanpa ada komorbid. Iya. Nah, ini juga tadi sempat dibahas ya mengenai usia. Sebetulnya batasan ini nantinya tuh, Kang, dia akan berpengaruh terhadap scoring keberhasilan. Ada skornya ya, dok? Betul, ini kita pakainya menurut Plum Geiger score ya. Nah, jadi usia kurang dari 40 tahun mereka kasih skor 2. Kalau usianya lebih dari 40 tahun 0. Ya, nanti akan berpengaruh terhadap scoring keberhasilan. Jadi kalau skornya itu misalnya 0 sampai 2, angka keberhasilannya rendah. Ada di 42 sampai 49% keberhasilannya. Nah, kalau semua scoring ini terpenuhi dengan baik ya, dapat scoring yang tinggi-tinggi nih, setiap poinnya misalnya ini 2, ini 4, ini 2. Ya, otomatis angka keberhasilannya pun semakin tinggi. Besar gitu ya. Kalau skornya 8 sampai 10 bisa sampai 95 sampai 99%. Jadi artinya kalau usia di atas 40 tahun bukan berarti nggak boleh. Ya, jadi lebih ke perkiraan atau estimasi keberhasilannya aja berapa persen. Itu dilihat dari yang tadi ya, dok ya? Iya, dilihat dari scoring Plum Geiger ini. Iya. Gitu. Kayak riwayat persalinan pervagina, tuh ada banyak banget tuh. Langsung aja berarti, langsung konsul aja sama dokter Mira yang paling gampang mah ya. Betul, supaya nggak khawatir kayak ibu tadi. Ya, terlalu banyak informasi. Jadi mikirnya udah, aduh nggak bisa nih. Padahal kan banyak faktor-faktor juga yang bisa bikin bisa jadi VBAC. Gitu. Tuh, itu ya. Selanjutnya dokter, nih katanya istri saya disesar 2 kali, dok. Dan kami berencana memiliki anak ketiga. Wah, selamat ya, alhamdulillah. Lo kok kayak ngucapin? Ya. Apakah memungkinkan untuk melahirkan normal setelah sesar 2 kali? Dan baiknya berapa lama bisa hamil lagi setelah sesar yang kedua? Itu kata Mas Fajar. Ya, untuk Mas Fajar ya. Jadi tadi sempat dibahas di sesi yang pertama ya. Kalau operasinya itu lebih dari 1 kali, kita belum bisa direncanakan untuk VBAC. Gitu ya, karena tadi menghindari resiko ruptur atau robekan rahim yang lebih tinggi. Gitu, itu yang kita khawatirkan. Ya. Tapi sih pada kenyataannya ya, kalau Allah sudah berkehendak nih ya Kang ya, kadang saya ada beberapa pasien yang bekas sesar 2 kali nih, sudah direncanakan operasi misalnya. Ternyata dia mulusnya bagus. Misalnya rencanain operasi nih hari Senin misalnya. Hari Minggu dia datang ke IGD, mulusnya bagus, bro ya lahir. Nah, itu adalah kondisi itu kan artinya di luar kriteria tadi, di luar perkiraan-perkiraan tadi ya, namanya kita kan manusia ya, hanya bisa memperkirakan resiko. Jangan sampai resiko ini terjadi, biarpun cuma 1 orang gitu, karena kita tidak menginginkan dong ibu dan bayi kenapa-napa. Walaupun misalnya presentasenya cuma 1% kok yang kenapa-napa, ya jangan, kan itu juga nyawa ya. Gitu. Betul. Jadi semua ini dibuat untuk antisipasi resiko sebetulnya. Gitu. Jadi nggak ada mutlak ini boleh, ini enggak. Gitu. Jadi hanya kita bisa mengedukasi pasien, menjelaskan keuntungan dan resikonya kalau pada VBAC ini ya, sehingga pasien ngerti, dan nanti pada pilihannya terakhirnya pasien mau seperti apa, dia sudah dibekali informasi yang betul gitu. Itu dia. Bangga banget sama Bu Dokter. Alhamdulillah ya. Asli dok, beneran yang katanya ibu itu mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak itu benar. Berarti ya dokter juga memperkirakan ini harus dinilai ini bagus atau enggak, nyawa ini taruhannya ya. Benar gitu, berarti. Ya udah. Ya karena namanya persalinan ya kan,
mau lewat bawah, mau lewat atas, sama-sama perjuangannya, sama-sama ibadahnya. Ya, jadi gak ada bedanya lah. Itu dia. Tapi kan kita tetap mengakomodir yang terbaik untuk pasien ya. Dan sebaik-baiknya persalinan normal ya. Iya, gitu. semuanya juga pengennya normal ya. Gitu. Belum lagi katanya makan sesam mahal ya. Kayak gitu. Beres pisan. Apalagi kau buat Abdul mah tuh. Percantan lah. Ya kan? Untung ada dokter. Nanti bisa istri Abdul ke dokter aja tuh langsung, bikin dulu. Oh iya udah, Ya. siap. Kalau gitu Abdul mau bikin dulu sekarang. Oh ya, mangga. Maksudnya bikin kopi buat dokter gitu. Oh iya, atur. Ya Ada udah. lagi pertanyaannya nggak? Udah cukup segitu aja. Oke. Terima kasih banyak Dokter Mira. Ya, sami-sami. Ya udah, Abdul izin Ya, mau kembali lagi bekerja. mangga diizinkan. Iya asik, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan acara Ruang Tunggu ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya dengan dokter-dokter Edelweiss yang lain. Saya Dr. Mira SPOG, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.